pulaunya. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Jimli. Kami sebenarnya telah menyerahkan ada 7 jilid buku kepada Pak Presiden, mungkin sekitar 3.000 halaman ya. Ada yang ringkasannya, ada yang 13 halaman dan ada yang hanya 3 halaman. Dan tadi sudah diserahkan kepada Pak Presiden dan beliau sudah baca. Yang kesimpulannya adalah bahwa ada 6 poin dari kesimpulan yang dicapai oleh Komite Reformasi Percepatan Reformasi Polri. Jadi ada 6. Apakah perlu dibacakan atau bagaimana supaya wartawan bisa memahami? Dibacakan ya? Dibagi. Bisa dibagi, Pak? Kapan mau dibaginya? Nanti akan dibagi ya. Baik. Jadi intinya memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Jimli, bahwa kita sudah melaporkan hasil kerja dari Komite Percepatan Reformasi Polri kepada Pak Presiden, dan Pak Presiden menerima baik laporan hasil kerja dari komite, dan seluruh yang disampaikan itu telah disepakati oleh Bapak Presiden terhadap hal yang alternatif tadi, apakah pengangkatan Kapolri itu langsung diangkat oleh Presiden ataukah Presiden mengajukan 1 atau 2 atau lebih nama kepada DPR dan DPR diminta persetujuan lalu Presiden mengangkatnya. Ada 2 pendapat dan Pak Presiden sudah memilih bahwa beliau tetap akan mengikuti apa yang berlaku sekarang, yaitu beliau akan mengajukan calon Kapolri itu kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, baru kemudian beliau akan mengangkat calonnya diajukan itu sebagai Kapolri. Hal lain juga yang penting adalah bahwa mengenai kedudukan Polri tetap seperti sekarang, Polri langsung berada di bawah Presiden dan tidak dibentuk Kementerian Keamanan atau Kementerian Kepolisian atau meletakkan kepolisian di bawah kementerian yang ada sekarang. Tapi Polri tetap langsung berada di bawah Presiden. Yang ketiga, yang poin penting adalah keberadaan Kompolnas yang kewenangannya diperluas ya. Dan keputusan-keputusan Kompolnas itu mengikat sehingga harus dilaksanakan oleh Kapolri. Dan mengenai Kompolnas ini karena diperluas, kewenangannya juga dipertegas, maka implikasinya adalah perubahan terhadap Undang-Undang Polri. Dan itu tadi sudah disampaikan juga tugas Pak Menkum, Pak Supratman, tugas kami semualah untuk mendraft itu dan nanti akan disampaikan kepada DPR sebagai amandemen Undang-Undang Kepolisian yang ada sekarang, beberapa pasal khususnya terkait dengan Kompolnas, juga penempatan polisi dalam di luar tugas-tugas kepolisian. Itu yang nanti akan ditegaskan dalam undang-undang. Saya kira itu poinnya yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Tambah Pak Mahfud. Saudara, saya sedikit saja. Pertemuan tadi berjalan sangat baik. Presiden memberi informasi tentang situasi nasional dan geopolitik yang sedang kita hadapi dan harus kita seriusi. Yang kedua, sejauh menyangkut hasil kerja komisi ini, tadi kami betul-betul berdiskusi secara hidup. Presiden memancing kita untuk mengemukakan tesa, lalu dilawan dengan antitesa, lalu diambil tesanya apa keseluruhannya. Jadi tadi diskusi betul dengan Presiden dan terasa suasana akademik dan keilmuan tadi muncul. Karena Presiden betul-betul menguasai, kita pun juga punya bahan-bahan untuk didiskusikan dan akhirnya diputuskan bersama tadi setelah diumumkan. Berjalan bagus dan kita sama mengusulkan karena 10 buku ini, 7 buku tebal yang verbatim, kemudian ada 3 buku kecil-kecil, itu supaya nanti terbuka kepada publik karena ini untuk pembangunan jangka panjang Polri ke depan. Sehingga nanti akan dikeluarkan inpres atau kepres gitu yang menyatakan ini diterima dan minta Polri untuk melaksanakan secara bertahap. Kemudian masyarakat juga bisa membaca di perpustakaan atau di websitenya Setnek dan sebagainya.
Saya kira itu tambahan dari saya. Tadi ada susunan Kompolnas, Pak Jimli aja yang jelaskan nih. Ada yang, jadi Kompolnas nanti akan menjadi lembaga independen yang mengawasi, lembaga pengawas eksternal polisi, sehingga Kompolnas tidak seperti sekarang menjadi semacam jubir, tapi menjadi betul-betul yang mengawasi dan eksekutorial keputusannya dalam level tertentu. Jumlahnya 9 orang, terdiri dari berbagai unsur. Ada mantan pejabat tinggi Polri, ada advokat, ada tokoh masyarakat, akademisi, ahli lingkungan, dan sebagainya. Pokoknya ada 9 yang itu sudah rinci di dalam keputusan ini. Saya kira itu Pak dari saya, cukup ya. Ya. Terima kasih. Terakhir Pak Listio Sigit, untuk diketahui hari ini adalah hari ulang tahun Pak Kapolri dan juga Profesor Otto Hasibuan. Bareng, cuma Pak Kapolri 57, beliau 71. Dan hari lahirnya jam 5 subuh, tanggal 5, bulan 5, tahun 1955. Itu beliau. Saya persilakan, apa? 05. Kalau Presiden 08, ya 05. Saya persilakan Pak Sigit. Terima kasih Bapak Ketua Tim Reformasi dan seluruh anggota Komisi Reformasi. Pada prinsipnya kami menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh pimpinan serta anggota yang lain, bahwa Polri pada prinsipnya segera menindaklanjuti terkait dengan usulan-usulan yang memang kami rasa ini akan terus membuat institusi Polri ini menjadi lebih baik. Penguatan Kompolnas tentunya tadi menjadi bagian yang akan segera kita laksanakan. Penempatan di luar struktur kami segera akan rapatkan dengan Menteri Menko Hukum, dan kemudian juga terkait dengan masalah tata kelola kami sudah susun untuk mana yang masuk strategi green, strategi jangka pendek, menengah dan panjang. Jadi prinsipnya Polri menyambut baik hasil rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri dan akan segera ditindaklanjuti. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir, kesimpulan, tambah satu lagi. Jadi Bapak Presiden tadi juga memberi arahan bahwa yang perlu kita reformasi bukan cuma polisi. Apalagi kita sudah 25 sampai 27 tahun reformasi. Nah, terutama lembaga-lembaga penegak hukum ini juga memerlukan evaluasi. Sampai kekuasaan kehakiman juga perlu ada reformasi. Bukan hanya naik gaji, tapi juga ya secara menyeluruh terpadu. Tapi kita mulai dengan polisi dulu. Saya kira itu arahan dari Bapak Presiden tadi sekaligus sebagai penutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggak usah tanya ya.